Sini aja nggak apa-apa. Sini lah. Anak baru biar apa semangatnya. Bang, Ustaz, ada baru kan nih? Ada baru yang lakukan. Ada. Sudah dia masuk deh. Ya itu masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Senantiasa syukur kita diberi Allah kesempatan. Karena selalu Ustaz bilang kan ada yang diberikan kesempatan tapi enggak kesehatan. Ya kan? Mungkin dia demam apa? Demam panggung, demam. Ada yang sehat tapi dia enggak mau mengambil kesempatan itu. Nah, kalau si Udin semuanya nggak mau, nggak ada, nggak sehat, nggak ada kesempatan ini. Semuanya kita kembalikan kepada Allah. Saya tadi Faiz, kenapa? Ya, kesehatan itu kalau Allah mau tinggal diambil aja. Kan contoh lah kembar, ada pernah sakit, pernah kan? Kayak mana rasa sakit? Ya nggak enak, kayak susah, sedih gitu kan. Harusnya kita bisa makan enak atau beraktivitas, jalan-jalan gitu, Gajah Mada, JJS, jalan-jalan subuh ya. Tapi karena sakit itu jadi nggak nikmat gitu. Itu dia. Alhamdulillah kalau dapat kesempatan, dapat kesehatan, maka mudah-mudahan itu menjadi kebaikan kita, menjadi amal pahala kita. Apalagi nanti bulan puasa ini kan. Nah, nanti kita bahas tentang puasa. Dan tak lupa juga sholawat dan salam kepada Nabi besar kita yang dibesarkan yang maha besar, memiliki akhlak yang besar, jiwa yang besar, dan umat yang besar. Ialah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana takdir kita, kajian kita hari ini adalah sesuatu yang mulia. Karena ketika kita beramal tanpa ada ilmu, kalau Faiz ada amalannya, ibadahnya tapi tidak mendapatkan ilmu, tidak disertai ilmu, maka bisa-bisa amalan itu amat sangat disayangkan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Maka alhamdulillah nanti kita masuk bulan Ramadan, syahrul Ramadan, disebut juga dengan syahrul Quran, syahrul maghfirah, syahrul apa? Syahrul munawwar, syahrul kan. Syahrul apa? Syahrul Quran. Karena di dalam bulan Ramadan itu adanya nuzul Quran. Tahu nggak apa itu? Apa itu? Ketika apa? Ketika Cristiano Ronaldo menang cetak gol apa? Yaitu turunnya Al-Quran dari langit dunia, dari Lauh Mahfuz. Tanggal berapa itu? Tanggal, ada yang tahu? Sesat ada di sana, 17 kan ada di sana. Kembang 17. Masa nggak pernah nuzul Quran? Nggak tahu nuzul Quran? 17 Ramadan tahun 2024. Tahun gajah pukul. Yang betul. Tahun gajah itu Maulid Nabi, ya kan? Nuzul Quran itu ya mungkin pas Nabi Muhammad usia 40 tahun lah, 39. Ketika itu jumpa malaikat apa? Jibril kata, wahai Muhammad, ikra bismika Allahumma wa bismika kok salah. Bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, ikra wa rabbukal akram. Di gua mana itu? Di gua sini Nabu ini kan, atau di gua Gunung Sibaya, atau gua mana? Di gua Hiro. Itu dia. Maka alhamdulillah kita punya Al-Quran, kita dikasih Allah Al-Quran, diberi Al-Quran, dan kemudian hendaknya nanti bulan Ramadan kita isi Ramadan dengan Al-Quran. Karena kan selalu Ustaz bilang itu sama kalian atau sama pengajian gitu kan, dan ibu-ibu, Bu, jangan lupa baca Quran dan terjemahannya juga dibaca. Apalagi kalau mahasiswa wajib baca juga tafsirnya. Ya, tafsir
mimpi pun boleh lah. Karena itu perintah dari Allah dia. Ada perintah Allah untuk kita apa dia? Apa tadi perintahnya untuk membaca apa? Membaca Quran, membaca hadis. Dan perintah Allah juga maqama Ramadan. Tahu tuh imanan wa ihtisaban. Kalau memang kita mau dapat keberkahan Ramadan, kebaikan Ramadan, kita hendaknya sholat, apa lagi? Zakat. Nanti bagi yang bisa baca Quran tadi, zikir, tasbih, sedekah, apa lagi? Ya sholat sunnah, ya belajar dan lain-lain. Maka kalau udah kayak gitu, insya Allah kita jadi la'allakum tattaqun. Itu dia perintah Allah SWT untuk kita. Untuk tadi apa perintahnya? Untuk baca Quran, sedekah itu diisi bis. Jangan asik tidur aja. Memang tidur itu jadi pahala untuk orang yang puasa. Ya. Jadi itu perintah Allah untuk kita baca Quran, semua sedekah dan sebagainya. Dan maka sungguh mulialah, ya kan? Alangkah mulianya, sangat mulialah, kan? Betapa mulianya siapa yang puasa tadi, yang mengisi ibadah dengan yang mengisi bulan puasa dengan ibadah dengan Ramadan. Betapa mulianya tadi orang yang puasa yang mengisi ibadahnya dengan tempus tadi, dengan main judul Zeus, JP. Ya, orang yang puasa tadi mulia sekali, ya Pak Is. Kenapa? Mantap kali, dahsyat. Coba bayangkan, sebenarnya si kembar ini di rumahnya bisa dia makan. Di rumahnya ada makanan halal, jadi makannya, atau di dapurnya ada makanan, atau dia pesan makanan, atau dia cari tempat makanan, dia bisanya makan. Tapi lebih memilih untuk puasa dia. Padahal bisa aja kan minum atau makan, gak usah susah-susah di keran itu kan, ya? Kita minum aja, si udah dulu. Lama kali kumuk ya, sampai 10 kali, mau ngapain dia kumuk 10 kali? Berarti dia mau, kumuk 10 kali mau ngapain? Mau minta dengan sedikit bonus. Atau sampai kayak dulu zaman masih kecil-kecil dulu kawan awal dulu tengok, ngapain lagi gitu? Ikut aja lah, lumayan sedikit. Makanya kalau ada siang puasa nggak boleh, bukan kumuk-kumuknya sedikit aja sekali, ataupun kalau bisa, kalau memang takut dikhawatirkan masuk nggak usah. Ya udah masuk lah, kecuali lupa ya kan, bangun tidur dia ada minum aku puasa kan aku habiskan ya enak pula ya. Enggak batal, kalau nggak sengaja nggak batal, karena dia nggak tahu dimaafkan. Kalau dia udah tahu ingat dihabiskan ini tadi, nah itu yang batal. Kayak kita batal. Jadi padahal dia bisa sendiri makan itu, tapi dia lebih memilih puasa untuk mendapatkan la'allakum apa dia la'allakum tattaqun. Maka itu yang kalau kita pikir-pikirkan, itu tuh kehebatan orang puasa tuh, kedahsyatan, kemuliaan, keistimewaan untuk yang puasa. Bayangkan kita puasa itu ibadah kita sahur jam 4, mungkin Faiz jam berapa sahur, jam 4:30 atau jam 4 kita sahur, itu kan udah dihitung kita berpahala puasa sampai buka puasanya berapa maghrib tadi? Maghrib tadi berapa? 3? Kok 30? 18 belum 4 ya? Ngantuk ya. Enggak usah pompa angin banyak, pompa ban kereta. Ya, itu berapa jam itu Pak Is? Kalau sholat dikumpul-kumpul paling berapa menit? 1 jam 2 jam ya dari waktu tambah sunnah itu puasa itu sampai semuanya itu. Ya kan tadi saya bilang ketika kita capek puasa kita tidur itu pahala. Ya tapi kalau tidur seharian enggak lah, mentang-mentang Pak Is. Aduh, pahala nih katanya. Kan udah habis pahala nih tidur. Puasa akhirnya dia dari habis subuh tidur terus dia jam 6 baru bangun ya. Setelah alarm tak bangun ya. Uzur. Apa dia? Orang puasa tapi di tengah sholat dapat pahala nggak? Pahalanya jadi minus, jadi paling dapatnya sikit-sikit lah. Jadi dia kalau apa tadi? Maka demikianlah
demikianlah puasa itu mengajarkan kita, mendidik kita, menanamkan kita apa? Faiz, nilai-nilai jihad. Ini tadi nilai-nilai jihad kita untuk menahan diri kita untuk tetap berpuasa. Puasa wajib bagi yang beriman. Puasa. Ya, sebagaimana kata Nabi nih, Faiz. Pada suatu hari, ya kan, pada saat itu dikatakan di suatu hari Nabi bersabda, pada hari itu Nabi baru pulang dari perang. Kemudian ini kan banyak kabar. Pas itu sahabat-sahabat dikumpulkan Nabi. Kemudian kata, sahabatku, ini kita jihad ini masih jihad yang biasa. Jihad yang lain, jihad yang nggak ada apa-apanya. Sahabat semuanya kan, apanya Nabi kok ini dibilang jihad yang kecil, yang biasa aja. Padahal kan si Arsad waktu itu tangannya udah patah, kakinya udah cengkla, udah buntung, ada yang ditusuk tombak, kena pedang, sayat, ada yang sampai bolong, jadi sakit bolong, ya kan? Ada yang sekarang atau Faiz, bahkan banyak yang meninggal. Tapi Nabi bilang jihad perang itu masih yang kecil. Perang yang puluh-puluhan itu cuma hal yang kecil, kata Nabi kan. Apa tadi Nabi? Kalau perang yang kemarin itu kata Nabi itu masih belum ada apa-apanya, masih biasa aja. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, jadi sebenarnya yang jihad yang hebat itu yang mantap itu apa? Maka jawab Nabi, jihadun nafs. Nafs itu artinya nafsu. Jihad kita, perang kita melawan hawa nafsu kita, Faiz. Kita mengendalikan diri kita. Itulah dia sesungguhnya jihad yang paling besar. Maka kalau kita nggak mau mengendalikan nafsu kita, nggak mau mengendalikan diri kita, maka kita akan dikendalikan nafsu kita. Ibaratnya kita memenjarakan nafsu kita mengurung nafsu kita, atau kita yang dikurung nafsu kita. Kebebasan itu sebenarnya ketika kita bebas mau ngapain aja, habis mau rokok, mau berantem, mau begal, mau bolos, Udin mau apa tadi? Mau apa tadi? Kesukaan si Udin ngapain? Itulah semua ya. Atau kebebasan itu ketika kita bisa nahan, ketika Udin mau nyapu bisa nggak nyapu? Ketika mau maling ingat Allah, ingat takut di api neraka. Jadi mana yang lebih bebas? Bebas karena kita bisa mengendalikan diri kita, atau kita bebas suka hati kita? Ya bebas sesungguhnya ketika kita bisa mengendalikan nafsu kita, gitu. Kita akan lebih bahagia ketika kita menahan diri kita. Itulah dia tadi jihadun nafs, jihad untuk diri kita. Jadi itu yang paling utama. Musuh kita bukan orang Yahudi, musuh kita bukan orang Israel, Wahyudi kan Faiz. Ya, musuh kita siapa? Apa orang Kristen? Musuh kita kafir. Enggak, musuh kita adalah nafsu kita, jiwa kita, ego kita, kesombongan kita nih, kebatilan kalian ini, enggak penghormatan nih. Orang ada lagi ngomong cakap-cakap ini lah, sesuatu yang dibenci Nabi, musuh yang harus dilawan, musuh dalam seperti itu. Itu yang hakikatnya yang harus kita perhatikan. Memang Yahudi atau Israel itu jahat juga kan, tapi sebenarnya kita juga harus waspadai nafsu kita. Memang ibarat sekolah ini ya, dan ibarat madrasah ini, atau ibarat Ramadan itu, bulan puasa itu ibarat seperti bulan puasa itu, ya itu gede dan terus sana ngomong. Sini dulu, sini sana dulu. Tutup gede, habis itu tutup gede, ada lagi gedenya hancur. Ya, kalau dibilang ibaratkan Ramadan itu ibarat seperti apa tadi? Ramadan itu diibaratkan seperti apa tadi bisa dilihat? Ibarat seperti bulan Ramadan, Faiz. Habis. Bulan Ramadan itu ibarat apa tadi, Faiz? Bulan Ramadan itu ibarat seperti puasa. Jadi, ibarat bulan puasa itu seperti sekolah. Jadi kita ini lagi sedang, nanti bulan Ramadan 2 minggu lagi kita akan masuk sekolah dia. Nanti kalau udah tamat dapat ijazah apa? Ijazah Jokowi, ijazah apa? Udah tamat nanti Faiz dapat namanya ijazah atau gelar
ijazah takwa. Itu yang didapat kalau betul-betul puasanya. Yang kemarin kan tadi ayat yang la'allakum tattaqun, kutiba alaikumusiyam gitu kan. Jadi harus semangat kita puasa nih. Saat semangat puasa, jangan tempo saja lihat tahunnya cuma tempo, tahunnya buka puasa. Itu semuanya ini kan yang puasa. Bang, bikinan buka puasa sama-sama mau ikut, ya kan? Wah. Padahal nggak puasa. Aduh, duduk. Masa depan kita ketua. Iya. Kita harus semangat guys. Fotonya sudah ada di guys. Ketua masa depan. Warkop. Ya, jadi kan ini dia. Ini nih. Insya Allah anak-anak BKM Muslimin ini yang muslim dia selalu semangat puasa karena nanti di bulan puasa mereka akan masuk sekolah Ramadan namanya, sekolah Ramadan atau pendidikan Ramadan. Di dalamnya ada silabusnya, ada pelajarannya. Nanti kalau tamat dapat ijazah insya Allah. Ijazahnya dari Allah ya. Memang kalau ijazah manusia bisa dipalsukan. Itu ijazah palsu kan ceritanya. Tapi nggak tahu betul tentang. Yang penting kita nggak usah mengikuti itu, dan nggak usah terlalu disibukkan dari hal gitu ya dengan puasa. Itu dia. Nah, karena juga puasa ini ibarat dinding ataupun pelindung kita, Pak Is. Nah, tadi kata Udin kan kalau dia puasa nggak sholat sama aja. Kalau kita kaji satu rumah ini, kalau kita anggap kehidupan ini kita ibarat rumah, tanahnya itu syahadah, sholat itu apanya? Tiangnya. Puasa itu dindingnya. Jadi kalau tiangnya nggak ada atau rapuh, ya kan ada sholat juga mungkin silvit sholat sekali kan ya, Idul Fitri itu ada itu. Tapi tiang betul ini nggak rapuh, imannya juga. Terus dindingnya pun nggak ada, siap-siap lah rumah itu kena apa? Roboh sendiri lah, belum ada angin aja mungkin kena angin sedikit aja kan, dari asap anginnya dari berat langsung roboh sendiri. Karena nggak ada dinding, nggak ada tiang, semuanya nggak ada pelindungnya. Kalau haji nggak apa-apa, kalau belum bisa nggak apa-apa, dia nggak mempengaruhi sekali gitu cara orang kaya. Kan? Kalau zakat kan kita harus zakat guys. Wajib. Kalau kita memang miskin tadi, ya udah nggak usah, yang diwajibkan adalah orang tua kita, ayah kita. Tapi semiskin orang kalau dia memang masih tinggal di Indonesia, pasti dia akan dapat zakat, pasti dia dapat zakatnya. Ada dari zakatnya itu kan, alhamdulillah cukup, dia tinggal nabung aja ya, nabung satu hari berapa? Anggaplah bekas itu 10.000 berapa satu gitu? 2,7 itu anggaplah 30.000 aja lah kita bulatkan, 30 sekian. Satu 10.000 dapat nggak bekas? 1 kilo, seliter. Dan dapat anggap 30.000. Jadi satu hari dia si udah ini nyimpan uang 1.000-an gitu, pasti bisa dia beli beras di zakatin. Nanti dapat lagi. Kayak gitu loh dan niat. Jadi kita ini harus semangat kita untuk Buka puasa di semangat apa guys? Semangat untuk kita jihad untuk mengatur, mengontrol, mengendalikan diri kita. Karena untuk melawan musuh kita yang pertama tentu nafsu kita, bahwa yang kedua setan, bahwa yang ketiga adalah itu kata Nabi, ada dua nafsaka. Hati-hati dengan dirimu nafsu, karena itu bisa menjerumuskan. Sekuat-kuatnya setan, sehebat-hebatnya setan menjerumuskan kita. Tapi kalau kita kuat, nafsu kita, kalau jiwa kita kuat, nafsu kita nafsu mutmainah, nafsu yang baik. Pernah kami bahas ini, ada ayatnya. Maka tidak akan mungkin setan tidak akan mengganggu kita ya kan. Setan itu digurau Faiz. Ketika Faiz memang betul-betul mau puasa, semangat puasanya, maka akan tergolong setan kayak tersetting itu, kayak terinstal. Ngerti Faiz? Paham kan? Jadi Faiz harus semangat puasa. Kalau memang nggak tahan Faiz puasa, kalau memang nggak tahan kan, ya udah batalin. Misalnya nih Udin, dia nggak sahur nih, tapi dia tetap pilih puasa dan dia nggak tahan. Misalnya dia jam 7 udah nggak tahan, itu nggak puasa itu. Ya kan, di misalnya jam 1 udah nggak tahan, pokoknya dia lemas sekali, sakit, ya udah boleh batalin. Tapi jangan sengaja itu, udah sahur aja lah. Nanti kan dimaafkan Allah, jam 1 aku bisa makan. Maksudnya kalau tiba-tiba nggak sahur kecapean. Kalau sakit mah itu Sakit mah itu kalau dia sakit mah
ajan ya ajan, masih boleh kita minum sedikit. Tapi kan boleh ya kan? Ya kalau memang tadi udah baru terbangun gitu, Sadar. sudah terbangun. Sebenarnya kan maksudnya itu imsak itu sebenarnya maksudnya kita untuk jaga-jaga, udah cepet-cepet habiskan makanannya atau makan sedikit aja misalnya, udah tinggal 5 menit lagi setengah piring aja gitu. Sebenarnya imsak itu mau menandakan lampu kuning aja Pak. Nah, kalau rokok aku nggak Ustaz puasa. Ya, mantap lah, karena memasukkan sesuatu zat Kan apa? asap. Iya zatnya, asapnya dari sini pas dia menyisat itu kan masuk apa? Zat apa namanya? Kan ada zat-zatnya. Vape enggak? Berarti vape juga. Vape sama juga, kan dia ada sesuatu yang dimasukkan ke sini cairan itu atau Sabu nggak di kalau sabu. enggak. Ini sesat kali kayak mana? Udah berapa tahun ini nggak ngerti puasa ini. Dia Banyak saya satu di sini Ustaz. Oh, jadi Tujuh lah, saya jadi terlalaikan aja. Iya, saya tadi Dua ya? ada 2. Siapa sih nanti? Itu yang ready. Yang dinamain di bosnya? Iya. Oh, dia kan setan tapi bosnya kan ya? Setan tapi dia lebih bosnya lagi. kalau ini kalau dia bilang kita diam-diam juga. Karena semua manusia itu ada setan nama malaikatnya is. Semua manusia betul setan mereka. Tergantung setannya apa. Kalau si Udin ada setan-setan. Oh, udah lah. Setan. Bulan puasa aja. Udah dajjal. Udah imamnya ada imam setan aja. Kalau enggak jam itu. Malaikat pun takut dah. Ya harus turun tangan Allah langsung untuk mengakhiri. Sedang si dajjal. Nah, jadi itu puasa itu ada kuncinya juga, kunci sholat. Sudah ini puasa itu kunci awal. Nanti kalau dia udah bagus puasanya, pasti dia tergerak untuk sholat gitu. Jadi puasa kalau nggak dibiasakan, dilatih Pak dari sekarang, dibiasakan, dilatih, tanamkan, dicoba kan. Nah, kan? Maka kalau nggak dibiasakan itu, maka nanti jiwa kita akan lemah, Pak. Jiwa kita nanti akan lemah, akan tergampang, terombang-ambing, terbawa suasana, tergoda kawan-kawan, nanti kawan-kawan ngajak buat dosa, ngajak rokok, ngajak terbawa itu. Bawa pusat. Akhirnya nafsunya akan menjadi besar, nafsunya akan menjadi liar seperti kuda liar kata Imam Ghazali. Kuda yang kasar, nggak bisa diam. Ini pasangan ini. Maka terus itu akhirnya dia akan terus mengikuti nafsunya. Jadi pengabdi setan atau pengabdi pengabdi nafsu tadi mengabdi neraka nauzu. Dan itulah rusak dirinya, baru nama-nama dia bisa rusak lingkungannya. Ada di setan tadi mengajar. Ada namanya minal jin dan wana, setan dari jin dan setan dari manusia. Udin. Oh. Kalau pejabat lebih ngeri lagi kalau pejabat. Nah ini sih penutup. Pejabat kalau dia nggak bisa mengendalikan nafsu tadi, nggak bisa menahan dirinya, maka korupsi dia kasih izin lah, izin hutan digunduli, hutan digunduli botain. Kalau gundul apa ya, gundul pancung apa ya kan, kemudian nah akhirnya Aku pun digundul-gundul itu jadi bencana alam, musibah. Yang kemarin itu, yang kemarin kenapa banyak banjir, ada kayak longsor apa ya? Kenapa seperti itu terjadi? Atau dulu kayak gempa bumi itu karena Allah membenci siapa yang dibenci Allah? Pejabat-pejabat yang korupsi. Dan kenapa mereka korupsi lagi-lagi karena mereka tidak punya semangat atau jihad untuk itu yang terjadi akibatnya di masa yang akan datang. Allah pun akan marah, Allah pun akan murka. Nah, takutnya nanti ada tsunami atau ada gunung sinabung, nanti meledak ke sini kan? Udin yang Alhamdulillah. Jadi pelajarannya kan untuk kita supaya apa is? Apa pelajarannya atau poinnya? Minggu depan udah nggak ada lagi. Untuk kita supaya Hah? Menaati dan ya betul menaati perintah Allah, artinya dalam hal ini yaitu wajib kita semangat untuk berpuasa. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setan nggak ada lagi tahu. Ya, setan.